Mari kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana respon tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat Papua terkait dengan Presiden Joko Widodo. Karena teman-teman ya, kalau kita lihat beberapa bulan bahkan beberapa minggu belakangan ini, Presiden Jokowi itu selalu menjadi sasaran fitnah, tuduhan-tuduhan liar, cacian, makian dari orang-orang yang memang dari awal membenci dirinya. Dan ya mungkin juga dari barisan sakit hati pasca Pilpres teman-teman ya. Karena ya mereka sekarang ini lagi berusaha untuk menjatuhkan marwah Presiden Jokowi, memisahkan Gibran dan juga Prabowo, memisahkan Presiden Jokowi dengan Prabowo, agar power dari Presiden Jokowi ataupun cahaya dari Presiden Jokowi ini semakin redup. Sehingga masyarakat tidak cinta lagi terhadap Presiden Jokowi. Itu yang mereka harapkan. Tapi ternyata usaha mereka selalu sia-sia. Mulai dari putusan MK, RUU Pilkada, itu kan Pak Jokowi selalu menjadi sasaran tembak teman-teman. Kemudian apalagi teman-teman, jet pribadi, soal Kaesang, gagal lagi. Kemudian yang terakhir akun Fufu Fafa, nah ini gagal lagi teman-teman. Jadi mereka ini selalu mencari celah untuk memberangus, untuk menghancurkan Presiden Joko Widodo. Bahkan untuk mengkudeta dalam tanda kutip teman-teman ya, untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo. Tapi di video ini kita akan melihat lagi-lagi bagaimana tanggapan dari masyarakat Papua. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Karengku, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amume Lemasa di Timika. Pada kesempatan ini saya sebagai ketua mewakili suku yang ada di Timika. Saya mau menyampaikan terima kasih banyak terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang mana Bapak jadi presiden selama 2 periode. Itu luar biasa. Bapak Presiden yang terbaik bagi orang Papua. Bapak Presiden Jokowi bisa datang ke Papua 18 hari. Dan itu berarti perhatian khusus terhadap orang Papua itu luar biasa. Ya. Nama saya Pendeta Ishak Murib, asal dari Kabupaten Duga, sebagai Ketua Wilayah Gereja GPDI Jericho. Dan izinkan kami dari masyarakat Kabupaten Duga, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jokowi yang begitulah pembangunan 2 periode yang jalankan. Kami berterima kasih Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi yang sudah diusulkan, Prabowo sekarang jalankan. Tuhan Yesus memberkati juga dan selalu pimpin dan pertolongan sebagai Bapak dan TNI Polri dengan masyarakat dan di Kabupaten Duga kami aman dan lancarkan pembangunan dan pelayanan dengan baik. Wah, 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 wah. Luar biasa ya masyarakat Papua ya. Baik, selamat pagi. Salam dari Papua. Saya atas nama Niko Pugumis Toko dari Kabupaten Mamberamo Tengah, 59 kampung, 5 distrik. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia yang kedua periode Joko Widodo atas bantuan pembangunan selama 2 periode di tanah Papua. Kami menyampaikan terima kasih banyak dan juga kami mendukung kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kami menyampaikan terima kasih banyak atas Presiden terpilihnya untuk 2024-2029. Salam dari Papua, Kabupaten Mamberamo Tengah. Selamat pagi, Pak. Salam Indonesia, selamat pagi. Saya Kanisius Benbok
sebagai tokoh peduli Kaptipmas Kabupaten Bovendigul memberikan kesan apresiasi kepada Bapak Jokowi selama 2 periode 10 tahun memangku jabatan kepala negara. Dia cukup memberikan semangat, sebuah perubahan baru. Kalaupun ada kepincangan-kepincangan, tetapi secara kolektif kita nyatakan Pak Jokowi berhasil memasyarakatkan masyarakat Nusantara. Kiranya pemerintahan yang beralih pindah ke presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo boleh melanjutkan ini, apa yang ditinggalkan, yang kurang dilengkapi atas kepemimpinan Bapak Prabowo. Semoga Bapak Prabowo membawa negara ini memasuki Nusantara baru, Indonesia maju. Amin. Allah menciptakan kita semua untuk bersamaan hidup dalam harmoni Indonesia maju. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum, Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Resiane Sumawi, Sekretaris Pemuda dan Seri Ridwan Nambire, dan juga Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Papua. Dengan ini menyampaikan di akhir dari masa jabatan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, yang mana selama 10 tahun sudah membawa Indonesia lebih maju. Dan kami juga mengucapkan apresiasi dan banyak-banyak terima kasih. Semoga di masa pensiunnya beliau, di masa purna baktinya beliau diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan harapan kami ke depan kepada Bapak Presiden terpilih Republik Indonesia 2024, Prabowo Subianto, untuk kedepannya semoga membawa Indonesia jauh-jauh lebih maju lagi. Amin. Dan lebih baik dan lebih Sejahtera. the best. It's the best. Mantap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jokowi Luar karena biasa ya. Bapak Jokowi sudah berkunjung ke Kabupaten Asmat, tanah kami lumpur ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Jokowi, yang mana Bapak Jokowi sudah injak kami punya tanah lumpur 2 kali. Oleh karena itu harapan kami Bapak Prabowo melanjutkan pembangunan yang dijalankan oleh Pak Jokowi selama 2 periode. Dan kami minta sekali lagi untuk kesehatan ditingkatkan di Kabupaten Asmat. Oh, ini aspirasi ya. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Kesehatan teman-teman yang penting kepada juga ya. Bapak Jokowi, dan terima kasih juga kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden terpilih kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai. Dormomo. Wah, teman-teman. Kalau kita dengarkan setengah tadi ya, masyarakat Papua sepertinya lebih objektif menilai Presiden Jokowi dibandingkan orang-orang yang ada yang selalu demo, yang selalu mencaci maki Presiden Jokowi ya. Masyarakat Papua sepertinya lebih merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Padahal di Jawa ini juga banyak pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi kok ya orang hanya menilai buruknya doang, orang hanya melihat buruknya saja, tidak pernah mengapresiasi kinerja-kinerja baik, kinerja-kinerja positif dari Presiden Jokowi, teman-teman. Berakhirnya jasa jabatan Presiden Insinyur Joko Widodo, dan sebentar lagi akan dipimpin oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Menyampaikan permohonan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan menteri yang akan
membantu Pak Prabowo, itu utamakan jalan Wamena Jayapura itu harus bagus. Kalau boleh cornya tidak usah pakai langsung di atas tanah baru aspal, tapi kalau boleh itu pakai pembesian supaya memang pemanfaatnya cukup lama. Itu harapan kami. Kalau itu jalan itu terbuka, maka semua yang ada di daerah pegunungan Papua ini, pegunungan tengah Papua ini akan terbuka dan mudah untuk kita merasakan kemajuan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam merdeka. Wah, 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 wah. Terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Dalam hal ini, dalam proses program pembangunan selama 2 periode, saya banyak berterima kasih. Kami orang Papua tidak akan memberikan sesuatu apapun. Hanya kami ucapkan terima kasih banyak. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan akan membalasnya. Yang kedua, harapan kami untuk pemilihan presiden atau presiden terpilih saat ini yaitu Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto, saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih. Saya berharap Bapak melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden Jokowi. Untuk Papua, saya berterima kasih banyak untuk Bapak Jokowi. Saya berharap supaya Bapak Prabowo menindaklanjuti program-program yang sudah dilanjutkan atau selama ini berjalan di tanah Papua yang tidak sempat diselesaikan. Kami mohon supaya Bapak Prabowo, kami berharap Bapak Prabowo, saya tidak akan cerita tentang Papua karena Bapak Prabowo adalah bagian dari Papua yang selama ini Bapak Prabowo sudah sejak mengabdi di bidang saya ke depan. Bapak Prabowo, ingat Papua, Papua adalah harapan kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nimo Wikting. Terima kasih. Saya melihat dan menilai selama ini proses pembangunan yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sangat baik. Oleh sebab itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Dan kami berharap kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, agar terus melanjutkan proses pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Kepada masyarakat Papua, khususnya masyarakat yang mendiami di wilayah adat Sentani dan Kabupaten Jayapura, agar terus membantu dalam proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, agar kita keluar dari ketertinggalan. Terima kasih, selamat siang. Republik ini menjadi Republik Indonesia ini, mungkin kali ini presiden yang cukup banyak berkunjung ke Mimika. Secara signifikan kita melihat bahwa penerobosan pembangunan Mimika yang sungguh luar biasa. Sehingga saya sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan merasa bangga dan merasa sport untuk kita memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Jokowi selama 2 periode. Itu kita tidak bisa mengkiri bahwa memang manusia itu tidak pernah sempurna. Pasti saja ada hal ini, tapi saya sebagai tokoh memberikan apresiasi dengan kemajuan yang kita dapat. Salah satu hal yang begitu memberikan dampak yang cukup signifikan, karena saya mantan birokrasi dan sebagai masyarakat, bahwa kepemimpinan Jokowi ini bisa memberikan kontribusi terhadap Mimika dengan kepemilikan saham di PT Freeport yang begitu besar, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang begitu besar di Kabupaten Mimika. Saya kira itu pesan saya sama Pak Jokowi memimpin 10 tahun. Dan kita harapkan semoga pemimpinan yang akan datang ini tentu lebih daripada itu. Amin, amin. Apalagi saya pikir beliau ini kan pengalamannya yang begitu bagus dan begitu cukup dikenal di seantero Indonesia ini, bahkan dunia. Sehingga saya kira dengan beliau membawa Papua dan membawa Mimika ke depan ini yang sungguh luar biasa. Harapan saya, semoga beliau ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Mimika ini atau di seluruh Papua ini. Sehingga kita menjadi suatu kesatuan yang utuh, menjadi suatu suatu langkah maju, bukan hanya terhadap pembangunan, tapi juga pembangunan sumber daya manusia yang akan datang ini menjadi luar biasa. Itu saja mungkin harapan saya tentang ke depannya pemerintahan ini.
Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo ini bukan orang yang baru, orang yang cukup mengerti situasi Papua ini. Sampai di hutan-hutan pun pernah dikunjungi oleh beliau. Jadi saya pikir saya tidak akan ragu tentang rencanaan beliau ke depan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nicholas Dimento. Saya sebagai tokoh masyarakat dari Kampung Wambena, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Saya menilai bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia sangat luar biasa. Kami membangga, Bapak betul-betul melihat perhatian pada kami orang Papua. Banyak Bapak mendukung, membantu kami. Untuk itu saya harap untuk Bapak Presiden yang baru terpilih, Bapak Prabowo, juga bisa memberikan perhatian khusus kepada kami masyarakat Papua. Amin. Itu yang sangat kami harapkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video dan beberapa ucapan terima kasih dari tokoh-tokoh masyarakat Papua terhadap Presiden Joko Widodo serta kinerja positifnya selama 10 tahun dan 2 periode menjadi presiden, teman-teman ya. Saya pikir setelah melihat video tadi, ya, masyarakat Papua itu lebih dewasa, lebih objektif dalam menilai. Mereka melihat dari sisi positifnya, tidak melihat dari sisi negatifnya saja, teman-teman. Kalau ada kekurangan, iya pasti ada kekurangan. Karena Pak Jokowi bukan malaikat, beliau bukan manusia yang tanpa kesalahan. Kalaupun ada kurangnya, semoga nanti Pak Prabowo bisa menyempurnakannya, bisa memperbaikinya. Dan kalaupun ada prestasi beliau, dan saya pikir banyak prestasi beliau ya, kita harus mengapresiasi, kita harus memberikan aplaus, kita harus menjunjung tinggi, memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi beliau. Karena ya, terbukti beberapa infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi tentu sudah dirasakan oleh masyarakat banyak, teman-teman. Dan orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini, utamanya orang-orang yang selalu memfitnah, mencaci maki, saya tuh nggak tahu ya, mereka tuh lihat nggak sih apa yang dikerjakan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Sehingga yang selalu diteriakkan sama mereka hanya borok-boroknya, hanya busuk-busuknya saja, hanya jelek-jeleknya saja. Tanpa mereka bisa mengapresiasi, tanpa mereka bisa berterima kasih kepada Presiden atas apa yang telah dilakukannya selama 10 tahun, teman-teman. Apalagi ya kalau kita lihat di kubu sebelah itu ada beberapa tokoh agama juga yang selalu mencaci maki beliau. Ini kan tidak mencerminkan apa yang dibawanya, teman-teman. Masa iya tokoh agama hanya melihat dari sisi negatifnya tanpa melihat sisi positifnya? Karena kan manusia ini ada sisi positif dan negatif, teman-teman. Ya kita harus fair dong, kita harus berimbang dong, kita harus menilai keduanya, kita harus mengapresiasi kalau ada yang baik, dan ya kita berharap presiden berikutnya menyempurnakan kalau ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Ya mungkin cukup segini aja video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.